Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Arfusianti Salsabila, NIM 2018-18-6202 D0049, kelas 6B, Prodi Pendidikan Luar Biasa, Universitas PGRI Argopuro Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang behavioral counseling. Behavioral counseling atau counseling behavior. Pengertian behavioral counseling. Counseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Di sini konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu kliennya dalam mengatasi masalah-masalahnya. Sedangkan behavioral adalah satu pandangan teoritis yang beranggapan bahwa persoalan psikologi adalah tingkah laku tanpa mengaitkan konsepsi-konsepsi mengenai kesadaran dan mentalitas. Teori behavioristik itu sendiri dapat menangani kompleksitas masalah klien, mulai dari kegagalan individu untuk belajar, merespon secara adaptif, hingga mengatasi masalah neurosis. Adapun aspek penting dari terapi behavioristik adalah bahwa perilaku dapat didefinisikan secara operasional, diamati, dan diukur. Jadi, konseling behavior adalah sebuah proses konseling atau bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku atau behavioral dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta dalam penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien. Konseling behavioral akan membantu orang untuk belajar memecahkan masalah interpersonal, emosional, dan keputusan tertentu. Para ahli behavioristik memandang bahwa gangguan tingkah laku adalah akibat dari proses belajar yang salah. Oleh karena itu, perilaku dapat diubah dengan mengubah lingkungan lebih positif sehingga perilaku menjadi positif pula. Perubahan tingkah laku inilah yang memberikan kemungkinan dilakukannya evaluasi atas kemajuan klien secara lebih jelas. Kemudian, karakteristik counseling behavior. Menurut Bihasniwati pada tahun 2018, konsep utama dalam counseling behavior adalah keyakinan tentang martabat manusia yang bersifat falsafah dan sebagian lagi bercorak psikologis. Konseling behavioral berfokus pada perilaku manusia yang dapat dipelajari dan dapat dirubah. Adapun kondisi-kondisi pada manusia yang menjadi dasar pelaksanaan konseling behavior adalah 1. Manusia pada dasarnya tidak berakhlak baik atau buruk, bagus atau jelek. 2. Manusia mempunyai potensi untuk bertingkah laku baik atau buruk, tepat atau salah, berdasarkan bekal keturunan dari lingkungan, atau biasa disebut nativisme dan empirisme, dan terbentuknya pola-pola bertingkah laku yang menjadi ciri-ciri khas kepribadiannya. 3. Manusia mampu untuk berefleksi atas tingkah lakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya, dan mengatur serta mengontrol perilakunya sendiri. 4. Manusia mampu untuk memperoleh dan membentuk sendiri pola-pola tingkah laku yang baru melalui suatu proses belajar. Kalau pola-pola lama dahulu dibentuk melalui belajar, pola-pola itu dapat diganti melalui usaha belajar yang baru. Manusia dapat mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya dipengaruhi oleh perilaku orang lain. Yang ketiga adalah tujuan konseling behavioral. Tujuan konseling behavioral adalah menciptakan suatu kondisi baru yang lebih baik melalui proses belajar
sehingga perilaku yang negatif dapat dihilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan dan meniadakan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara tingkah laku yang baru. Konseling behavioral bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia pada yang nampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai pada saat proses konseling harus jelas dan sesuai dengan prosedur yang ada. Memusatkan perhatian pada masalah klien dan membantu dalam memecahkan masalah klien. Tujuan konseling behavioral tersebut akan mencapai kehidupan tanpa mengalami perilaku sistematik, yaitu kehidupan tanpa mengalami kesulitan atau hambatan perilaku yang dapat membuat ketidakpuasan dalam jangka panjang atau mengalami konflik dengan kehidupan sosial. Yang keempat adalah teknik konseling behavioral. Perbedaan konseling behavioral dibanding dengan metode yang lain adalah pengembangan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Dalam konseling behavioral, teknik-teknik spesifik yang beragam dapat digunakan secara sistematis dan hasilnya bisa dievaluasi. Teknik-teknik tersebut bisa digunakan jika saatnya tepat untuk mempergunakannya, dan banyak di antaranya yang bisa dimasukkan ke dalam praktek psikoterapi yang berlandaskan model-model lain. Berikut teknik-teknik konseling behavioral. 1. Teknik tingkah laku umum. Teknik tingkah laku umum. 1. Skedul penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. 2. Shaping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi tingkah laku yang ingin dicapai dalam beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Yang ketiga adalah ekstinksi. Adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak berulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak dapat mendapatkan keuntungan. Selanjutnya, teknik-teknik spesifik. 1. Desensitiasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia seperti keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. 2. Latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi-situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Yang ketiga adalah terapi aversi. Teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Yang keempat adalah pengondisian operan. Pengondisian operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Biasanya disebut tingkah laku yang beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Yang kelima adalah penguatan positif. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran
ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contohnya, senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali, uang, dan hadiah lainnya. Yang keenam adalah percontohan. Dalam percontohan, individu mengamati seseorang model dan kemudian diperkuat untuk menyontoh tingkah laku sang model. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku, kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Yang ketujuh adalah token ekonomi. Metode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang tidak dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan memikat oleh klien untuk mencapai sesuatu. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah counseling behavior. Tingkah laku yang bermasalah dalam counseling behavior adalah tingkah laku yang berlebih dan tingkah laku yang kurang. Contoh tingkah laku yang berlebih seperti merokok, terlalu banyak main game, dan sering memberi komentar di kelas. Adapun tingkah laku yang kurang adalah terlambat masuk sekolah, tidak mengerjakan tugas, dan bolos sekolah. Tingkah laku berlebih dirawat dengan menggunakan teknik konseling untuk menghilangkan atau mengurangi tingkah laku. Sedangkan tingkah laku kurang atau biasa disebut defisit adalah dikonseling dengan menggunakan teknik meningkatkan tingkah laku. Tahapan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. 1. Melakukan asesmen. Tahap ini bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseling pada saat ini. Asesmen dilakukan aktivitas nyata, perasaan, dan pikiran konseling. Terdapat 6 informasi yang digali dalam asesmen, yaitu 1. Analisis tingkah laku yang bermasalah yang dialami konseling saat ini. Biasanya tingkah laku khusus. Yang kedua adalah tingkah laku yang di dalamnya terjadi masalah konseling. Analisis ini mencoba untuk mengidentifikasi peristiwa yang mengawali tingkah laku dan mengikuti sehubungan dengan masalah konseling. Dan yang ketiga adalah analisis motivasional. Keempat adalah analisis self-control, yaitu tingkatan kontrol diri konseling terhadap tingkah laku bermasalah ditelusuri atas dasar bagaimana kontrol itu dilatih, atas dasar kejadian-kejadian yang menentukan keberhasilan self-control. Dan 5. Analisis hubungan sosial, yaitu orang lain yang dekat dengan kehidupan konseling diidentifikasi juga hubungannya orang tersebut dengan si konseling. Yang keenam adalah analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Selanjutnya, tahapan dalam konseling behavioral adalah menentukan tujuan. Konselor dan konseling menentukan tujuan konseling sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan informasi yang telah disusun dan dianalisis. Menentukan phase goal setting ini disusun atas 3 langkah, yaitu 1. Untuk membantu konseling memandang masalahnya atas dasar tujuan-tujuan yang diinginkan. Yang kedua, memperhatikan tujuan konseling berdasarkan kemungkinan hambatan-hambatan situasional, tujuan belajar yang dapat diterima dan dapat diukur. Yang ketiga adalah memecahkan tujuan ke dalam sub-tujuan dan menyusun tujuan menjadi susunan yang berurutan. Selanjutnya adalah mengimplementasikan teknik. Setelah tujuan konseling dirumuskan, konselor dan konseling menentukan strategi belajar yang terbaik untuk membantu konseling mencapai perubahan tingkah laku yang diinginkan. Di sini, konselor dan konseling
mengimplementasikan teknik-teknik konseling sesuai dengan masalah yang dialami oleh konseling. Yang selanjutnya adalah tahapan evaluasi dan mengakhiri konseling. Evaluasi konseling behavioral merupakan proses yang berkesinambungan. Evaluasi dibuat atas apa yang konseling perbuat. Tingkah laku konseling digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas konselor dan efektivitas tertentu dari teknik yang digunakan. Terminasi itu sendiri lebih dari sekedar mengakhiri konseling. Terminasi tersebut meliputi 1. Menguji apa yang konseling lakukan terakhir. 2. Mengeksplorasi kemungkinan kebutuhan konseling tambahan. 3. Membantu konseling mentransfer apa yang dipelajari dalam konseling di tingkah laku konseling. Dan 4. Memberi jalan untuk memantau secara terus-menerus tingkah laku konseling. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.